Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi yaitu simple present tense. Berhubungan dengan video saya sebelumnya yaitu mengenai simple routine tasks. Ketika kita membicarakan tentang simple routine tasks atau kegiatan tugas sehari-hari, itu biasanya menggunakan yang namanya simple present tense. Nah, di video kali ini saya akan jelaskan penggunaan simple present tense. Simak videonya ya. Oke, simple present tense. Kita tahu bahwasannya kegunaan dari simple present tense itu sendiri yaitu to talk about things that are always true. Jadi membicarakan tentang hal-hal yang selalu dianggap benar. And to talk about habits and routines. Jadi membicarakan tentang kebiasaan atau rutinitas. Seperti apa yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa simple present tense di sini berhubungan dengan video saya yang sebelumnya, yaitu membahas tentang simple routine tasks atau kegiatan atau tugas sehari-hari. Itu menggunakan simple present tense. Kaitannya dengan KD yang sudah kita bicarakan sebelumnya tentang simple routine tasks, di situ bahwa simple present tense digunakan untuk mendeskripsikan, to describe your job, mendeskripsikan pekerjaan. Jadi ketika Anda mau mendeskripsikan pekerjaan, bisa menggunakan simple present tense. Atau juga untuk mendeskripsikan what you do every day. Untuk mendeskripsikan apa yang kamu kerjakan setiap hari. Itu kegunaan dari simple present tense. Berikutnya, bentuk dari simple present tense itu sendiri. Di sini, kalau dalam kalimat positifnya, di situ ada subjek, kemudian diikuti verb 1. Cuman, kalau diikuti oleh verb 1, jika subjeknya di sini the third person singular, seperti she, he, it, ini biasanya verb satunya ditambah s atau is. Nah, kapan ditambah s atau is? Nah, untuk is jika kata kerjanya berakhiran ch, kemudian x, kemudian sh, kemudian o. Misalnya, she wash. Nah, kan ini berakhiran sh, maka ditambah washes the clothes. Misalkan seperti itu. Atau berakhiran x, he fixes his car. Misalkan fix ditambahi akhiran es. Nah, selain diikuti oleh kata kerja, juga bisa diikuti oleh to be. Apa saja? Is, am, are. Jadi kalau she itu is, kalau I itu am, kalau are itu they. Selain ke subjek kayak she, he, atau it, misal seperti you, we, they, I, ini tidak perlu ditambah s atau is. Jadi yang ditambah s atau is itu cukup subjek, yaitu the third person singular seperti she, he, dan it.
Berikutnya, dalam negative sentence, subjek, kemudian diikuti do atau does, kemudian not, verb 1. Misalnya di sini she doesn't wash. Tadi washnya di sini kan ditambah es. Nah, berhubung di sini negatif, maka sudah ini diganti oleh doesn't. Jadi setelah doesn't, kata kerjanya tidak perlu ditambah es ataupun s. The clothes. Berikutnya interrogative. Interrogative sama, cuman auxiliary-nya do atau does ini letaknya ada di depan sebelum subjek. Kemudian baru diikuti verb 1. Nah, bedanya auxiliary do dan does di sini, kalau do ini digunakan subjeknya yang I, you, we, they. Sedangkan does ini diikuti oleh subjeknya seperti she, he, dan it. Berikutnya sama. Kemudian kita lihat example di sini. Di sini ada kalimat positifnya. She teach English. She, karena she di sini adalah subjeknya the third person singular, orang ketiga tunggal, maka kata kerjanya ditambah s atau s. Namun di sini ditambah s karena kata kerjanya berakhiran ch. Jadi teach English. Kemudian kalimat negatifnya, she doesn't teach English. Karena subjeknya she, maka auxiliary-nya menggunakan does, doesn't. Sedangkan kata kerjanya kembali pada kata kerja bentuk pertama tanpa ditambah es. Teach English. Berikutnya interrogatif. Does he teach English? Does she teach English? Auxiliary-nya ada sebelum subjek does. Does she teach English? Tuh. Berikutnya kita beralih pada soal latihan. Di sini ada exercise. Coba. Fatul, what does a doctor usually do? Fadi, he examines, diagnosis, and di sini ada optionnya. A, giving some medicine to his patients. B, will treat patient's illness. C, maintains human health. And D, have cured the disease. Which one is the best answer? Di sini kalau kita lihat questionnya, what does, nah, karena kita bahas tentang simple present, ya ini bentuknya adalah simple present. Nah, di sini he examines, diagnosis. Kenapa ada s-nya? Karena subjeknya di sini adalah he examines, diagnosis, and tentunya kata kerja berikutnya harus ditambah s juga. Kita coba yang option A, giving, sudah jelas. Salah, bukan bentuk dari simple present tense karena di sini ada ing-nya. Kemudian yang B, will treat patients illness. Kenapa di sini? Salah karena ada kata will. Ini bukan ciri-ciri dari bentuk simple present. Maintains. Nah, ini yang benar. Kenapa? Karena di sini ada kata kerja kemudian berakhiran S, maintains human health. Sedangkan yang D, have cured, di sini bentuk present perfect. Jadi bukan bentuk dari simple present. Jadi yang benar jawabannya adalah C. Oke, itu saja tentang penjelasan saya tentang simple present tense kaitannya dengan video saya sebelumnya, yaitu simple routine tasks. Selamat menikmati, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.